Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran informatika masih bersama Bu Krisna. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, sehingga apa yang nanti kita pelajari bisa kita pahami dengan baik, dan insya Allah bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas kelanjutan materi kita yang kemarin ya. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang, masih ingat nggak materi yang kemarin? Oke, kemarin kita sudah membahas tentang materi internet dan jaringan komputer. Sekarang kita akan membahas tentang berbagai aplikasi dan layanan internet. Nah, kalau kita lihat dalam tayangan gambar ini, begitu banyaknya aplikasi yang ada di dalam genggaman kita. Smartphone, handphone, mobile phone itu sudah bukan hal yang mewah, sudah bukan hal yang unik, tetapi hampir semua orang sudah menggunakannya. Mulai dari usia, sekarang kita bisa melihat anak-anak balita itu sudah sering dipegangi HP ya sama orang tuanya, padahal sebetulnya itu belum boleh. Ya, belum boleh. Di samping itu bisa merusak mata, itu juga akan membuat anak-anak menjadi kecanduan dan dia akan sulit untuk bersosialisasi, ya. Nah, ketika kita sudah memiliki semua sarana di dalam genggaman kita, maka kita harus berhati-hati. Kita harus mau dan mampu memanfaatkan alat teknologi tersebut untuk membantu kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga manfaatnya adalah manfaat positif. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, setiap kali kita belajar, kita harus tahu ya tujuan pembelajarannya itu apa. Yang pertama, ya, setelah kalian belajar ini, kalian akan diharapkan ya, kalian mampu untuk menjelaskan dan menggunakan. Jadi tidak hanya menjelaskan ya, tetapi kalian juga harus mampu menggunakan berbagai macam aplikasi layanan yang ada di internet. Nanti kita akan bahas tuntas ya hari ini. Kemudian yang kedua adalah kalian nanti mampu untuk menggunakan media sosial dengan baik. Jadi kalau sebelumnya kalian itu menggunakan media sosialnya itu masih mungkin kalian masih belum mampu memberikan komentar yang baik, misalnya begitu ya. Nah, nanti setelah belajar bareng-bareng hari ini, kalian seharusnya itu sudah bisa menggunakan media sosial dengan bijak ya. Hati-hati karena apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Ada undang-undang ITE di situ, ada orang lain yang harus dijaga perasaannya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak. Kemudian yang ketiga, kalian nanti mampu untuk mengelola email. Jadi nanti Bu Krisna akan membahas tentang masalah email, karena email ini adalah aplikasi dasar yang harus kalian kuasai ya. Karena dalam semua aspek IT itu semuanya sumbernya itu dari email ya.
Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang cloud storage ya, atau penyimpanan online ya. Nah, nanti kalian harus sudah bisa nih setelah belajar hari ini. Ada 4 materi, padat sekali materinya ya. Mudah-mudahan bisa dipelajari semua ya hari ini ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam aplikasi internet. Oke, yang pertama ada yang namanya grup diskusi online. Sebetulnya grup diskusi online itu banyak ya. Ada WA, itu juga grup diskusi online ya. Kemudian ada Telegram, ada Twitter gitu ya. Tetapi sekarang juga dikembangkan ada yang namanya ini ya, Google Group. Jadi Google itu sudah memberikan fitur yang namanya Google Group ya. Jadi siapa saja yang bisa bergabung ya, semua yang memiliki link, tergantung nanti kita aksesnya bagaimana. Nah, kita itu sudah memiliki akun Belajar ID, maka kita nanti bisa ikut dan bisa membuat Google Group ini. Manfaatnya ya, namanya grup berarti kita bisa saling berkomunikasi. Di sini Bu Krisna mencontohkan Google Group yang dimiliki Bu Krisna. Jadi di sini ada beberapa grup di mana di dalam grup itu nanti kita bisa saling sharing ya, nggak cuma chat, tetapi kita juga bisa berbagi file ya, lampiran, dan itu tidak akan terhapus kecuali kita menghapusnya ya. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya karena dia tersimpan di cloud, jadi dia tidak memberatkan peralatan kita, tidak memberatkan laptop kita, tidak memberatkan handphone kita gitu ya, karena dia tersimpan di cloud. Selain Google Group, ada juga yang namanya Google Chat. Nah, ini juga sebetulnya sama ya fungsinya. Jadi di dalam Google Chat itu kita bisa saling chatting gitu dengan orang lain. Secara individu bisa, kemudian secara grup juga bisa. Fungsinya sama ya. Nah, bagaimana sih kita mengaktifkannya? Oke, Bu Krisna akan langsung bahas ya aplikasinya. Ketika kita masuk di Google, nah ini Bu Krisna masuk menggunakan akun Belajar ID. Di sini ada kotak ajaib ya. Kotak ajaib ini isinya banyak sekali fitur ya. Kita membahasnya di Google ya, karena memang akun yang kita miliki adalah akun Google. Sebetulnya selain Google ada, tetapi yang akan kita pelajari adalah Google. Nah, titik 9 atau kotak ajaib ini disebut sebagai Google Apps. Jadi aplikasi Google. Banyak sekali di sini, kita klik saja. 1, 2, 3, klik. Nah, ya. Di sini muncul banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan, dan ini sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Kalau di sekolah kita sudah menggunakan Google Classroom ya. Kemudian Bu Krisna juga sering sekali memberikan materi dalam bentuk Google Slide. Kemudian LKPD itu juga Bu Krisna berikan dalam bentuk Google Docs gitu ya. Kemudian absensi, daftar hadir, itu Bu Krisna juga buatnya menggunakan Google Form ya. Kemudian informasi pembelajaran dulu sebelum kita menggunakan Google Classroom, kita juga sudah menggunakan Google Sites ya. Sebenarnya sudah banyak yang kita gunakan ya. Oke. Kita akan membahas tentang Google Group. Nah, di sini ada Google Group ya, ada Google Group. Kemudian ada juga Google Chat ya, Google Chat. Nah, di sini. Jadi kalau kalian mau mencari di mana sih letaknya Google Group, itu ada di sini ya, ada di sini. Kita klik saja, nanti langsung kita masuk ke Google Group. Nah, grup apa saja yang kita ikuti nanti akan muncul secara langsung di sini. Gitu ya. Ini Bu Krisna juga membuat grup informatika Zapo, nanti bisa kalian ikuti. Ya, linknya nanti akan Bu Krisna bagi ya di Classroom.
Nah, selain Google Group apalagi nih? Nah, selain Google Group tadi Bu Krisna sampaikan ada Google Chat ya. Nah, di sini ada Google Chat. Nah, kita klik saja, nanti langsung muncul. Ini sama seperti WhatsApp, sama seperti Telegram gitu ya. Ya, jadi fungsinya untuk saling bertukar informasi. Jadi misalnya Bu Krisna mau ngechat siapa gitu ya. Nah, ini tinggal ditambahkan saja nanti. Nah, kalau misalnya kita tahu emailnya, tinggal ditulis di sini ya. Emailnya siapa gitu ya. Misalnya sorry. Gini ya. Misalnya awalannya huruf A gitu kan. Nah, maka akan muncul nih AA-nya siapa atau awalnya B gitu ya. Nanti muncul, tinggal nanti kita klik, kemudian nanti tinggal kita kirimkan chat. Contoh ini begini ya. Ini saya klik, ini Bu Novika Prima. Nah, di sini historinya itu tidak akan terhapus kecuali kita yang menghapus ya. Tetapi kalau tidak dihapus, dia akan tetap ada, dan itu tidak memberatkan handphone kita karena dia tersimpannya di online, secara online, tersimpannya di cloud ya, gitu. Nah, kita bisa memberikan tulisan apa nih, misalnya ya, Assalamualaikum, ini ya. Nah, gini. Kemudian ketika kita kirim, maka akan terkirim gitu ya. Nah, di sini sama seperti di WhatsApp ya, kita ada emoticon gitu ya. Kemudian kalau mau kirim-kirim file, kita bisa langsung aja kirimnya seperti ini. Jadi kita klik gambar upload filenya, kemudian kita pilih file yang akan kita kirimkan ya. Misalnya ini, saya klik ini, kemudian open. Ini tidak Bu Krisna kirim ya, karena ini hanya contoh saja. Nah, kemudian berikutnya kalau kita mau menambahkan file dari Google Drive, tinggal diklik saja gambar Google Drive-nya. Nah, mana nih yang akan kita kirimkan? Misalnya Bu Krisna mau mengirimkan ini, file tentang ini nih, aturan virtual meeting misalnya ya. Ini tinggal diklik dan klik pilih, maka secara otomatis nanti akan terkirim ke sana ya. Ini tidak usah Bu Krisna contohkan karena nanti Bu Primanya bingung ya. Kemudian ini bisa kita gunakan untuk rapatnya secara 2 orang atau berapa orang tidak masalah. Jadi untuk rapat video itu kalau di WhatsApp kita mengenal adanya video call ya. Jadi ini sama fungsinya gitu. Kemudian ini untuk menambahkan kalender. Jadi kalau misalnya kita mau bikin janji ya dengan Bu Prima tanggal berapa kita adakan pertemuan, berarti kita tinggal menjadwalkan saja. Dan sekali lagi semua ini tersimpan di penyimpanan online ya. Untuk akun Belajar ID itu unlimited ya, jadi tidak ada batasan berapa giganya. Jadi kita bisa menyimpan banyak file di sana. Silakan dimanfaatkan ya. Oke, Google Group sudah, Google Chat sudah. Kita balik lagi ke slide ya. Ini sudah. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang website. Nah, website ini sangat sering kita jumpai. Ada beberapa macam model website ya. Di sini contoh website yang berbasis World Wide Web ya. Nah, di dalam www ini biasanya yang disampaikan adalah informasi dalam bentuk organisasi.
ada strukturnya di sana ya. Jadi contohnya misalnya web sekolah, web kantor, web perusahaan, kemudian web apa ya, kayak misalnya web tentang akun-akun pemerintahan ya, misalnya begitu. Yang pada dasarnya informasi yang diberikan itu adalah informasi umum ya, dan di sana ada beberapa strukturnya. Jadi strukturnya tuh jelas gitu. Contoh misalnya kalau misalnya di sini ada website tentang sekolah, di situ kan ada tentang kegiatannya apa, kemudian galerinya apa, beritanya apa, pengumumannya apa gitu ya. Jadi apa-apa saja yang dilaksanakan di sekolah itu dituangkan dalam bentuk website ya, website seperti ini. Ada juga yang basisnya itu weblog. Jadi weblog itu yang sangat sering digunakan itu adalah blogger.com ya. Tapi kalau mau menggunakan yang lain boleh. Cuman kalau di blogger ini kita bisa sangat leluasa menggunakan karena semuanya sudah instan, dan akun belajar ID itu bisa langsung terkoneksi dengan blogger.com ya. Nah, di dalam blogger.com itu biasanya informasinya lebih personal. Misalnya begini, Bu Krisna suka nih menulis tentang game edukasi. Maka Bu Krisna memberikan tulisan tentang game edukasi ini dalam sebuah wadah. Nah, wadahnya ini dipublikasi secara online ya, menggunakan weblog. Jadi ini milik personal, perorangan. Kalau yang www itu biasanya milik perusahaan, milik instansi gitu ya, milik lembaga gitu. Tetapi kalau yang weblog biasanya itu milik perorangan ya. Kemudian ada lagi yang namanya Google Sites. Nah, sekarang sering dikembangkan Google Sites karena Google Sites itu gratis dan kita bisa leluasa untuk menggunakan Google Sites. Ya. Akun belajar kita itu bisa digunakan untuk membuat website mini berbasis Google Sites. Ini contohnya seperti ini. Nah, informasi yang diberikan macam-macam ya, bisa apa saja gitu, dan kita juga bisa membuat menu-menunya di sana ya. Nanti insya Allah kalau ini akan dibahas di kelas 9 ya, karena kita masih kelas 8 jadi nggak terlalu detail ke sana. Nanti insya Allah di kelas 9 akan dibahas. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah manfaat email ya. Kita bicara tentang email. Email itu sebenarnya kunci dasar ya, ketika kita mau berhubungan dengan internet itu biasanya memang kita butuh email. Kita punya HP, kalau mau dikoneksikan ke internet juga kita butuh email, ya kan? Nah, apa sih sebenarnya manfaat email itu? Yang pertama digunakan untuk sarana berkirim data. Jadi data yang kita kirimkan bisa data apa saja, bisa data dalam bentuk teks, kemudian audio, kemudian video, bisa juga data dalam bentuk link, ya. Nah, selain itu apalagi nih manfaatnya? Yang kedua adalah sarana berkomunikasi. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan informasi ke seseorang supaya nggak hilang, ya. Kalau di WA kan sering hilang ya, apalagi kalau ke riset ya. Tapi kalau email itu dia akan tersimpan, ya, dia akan tersimpan. Kecuali kalau kita hapus ya. Kalau nggak kita hapus, dia akan tetap tersimpan di inbox ya. Kemudian email itu juga bisa digunakan untuk berlangganan informasi secara periodik. Contoh begini, misalnya kita menyukai salah satu halaman website nih.
tentang ilmu-ilmu komputer misalnya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan informasi, kalau misalnya website itu mengupload postingan terbaru, maka kita klik untuk berlangganan. Maka secara otomatis ketika website itu posting informasi terbaru, kita akan mendapatkan laporan di email bahwa website A itu setelah memposting sebuah halaman baru gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga ada mendaftarkan ke akun media sosial. Ketika kita ingin membuat atau bergabung dengan media sosial, maka kita diminta untuk memasukkan email. Karena email itu nanti akan digunakan oleh media sosial untuk selain mendapatkan notifikasi itu untuk memverifikasi. Jadi sebelum kita masuk ke Facebook misalnya ya, kita daftar dulu kan ya. Sebelum login kita harus sign up dulu atau mendaftar dulu. Nah, nanti kita akan mendapatkan link verifikasi di email. Itu. Kemudian link verifikasinya kita klik, barulah nanti masuk ke halaman media sosial tersebut. Selanjutnya, email itu juga bisa digunakan untuk mendaftar ke berbagai layanan publik online. Jadi kalau misalnya kita mau bayar pajak ya, bayar pajak itu sekarang kan online. Nah, kita juga awalnya mendaftarnya harus menggunakan email gitu. Kemudian selain bayar pajak apalagi ya? BPJS itu juga menggunakan email ya. Jadi semua itu sekarang wajib punya email gitu ya. Kemudian nah ini digunakan untuk mengaktifkan smartphone. Ketika kita membeli HP, kita pasti akan diminta untuk memasukkan atau login email ya gitu. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa email itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu Krisna akan kasih contoh ya. Oke, kita langsung saja. Kita mau buka email ya. Sebenarnya dari sini bisa, tapi Bu Krisna contohkan yang dari ini nih, kotak ajaib. Ada Google Apps ya. Jadi kita begini. Jangan lupa kita harus sign in dulu ya. Jadi login dulu. Karena posisi Bu Krisna sudah login, maka Google Apps yang di sini sudah otomatis akunnya itu atau akunnya adalah akun Bu Krisna. Kita klik dulu Gmailnya ya. Oke. Nah, perhatikan di sini ada kotak masuk ya, ada kotak masuk, kemudian ada berbintang. Kita klik dulu berbintang itu apa. Nah, jadi kalau di kotak masuk itu semua email yang masuk akan masuk ke kotak masuk. Kemudian nanti kalau misalnya kita kita kelompokkan ya, itu nanti dia akan masuk ke masing-masing sini. Contoh, ada email-email yang menurut Bu Krisna penting, jadi itu akan Bu Krisna kasih bintang ya. Nah, kalau pada berbintang ini, maka semua email yang Bu Krisna anggap penting akan masuk ke sini. Jadi yang sudah dibintangin Bu Krisna itu akan masuk ke email berbintang. Kemudian kalau untuk terkirim, di sini adalah email-email yang kita kirimkan ke orang lain, ke akun lain gitu ya. Kemudian ini adalah email yang kita kasih label gitu. Jadi akan lebih memudahkan kita. Ya, ini masih banyak lagi. Nah, sekarang Bu Krisna akan menunjukkan bagaimana caranya kita untuk mengirimkan email ya. Di sini ada tulis email. Nah,
kepada. Nah, kita masukkan ini kepada siapa? Misalnya Bu Krisna mau mengirimkan ke akun Bu Krisna yang satunya ya, sebagai contoh. krisna.mail@gmail.com. Misalnya di sini subjeknya itu adalah judul email kita, yang intinya itu supaya orang yang menerima ketika melihat subjek dia langsung tahu isinya apa. Misalnya informasi tentang apa ya, akun belajar misalnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa memberikan kata-kata. Jadi misalnya begini, yang terhormat Bu Krisna gitu ya. Berikut akan saya kirimkan akun belajar ID. Mohon bantuannya untuk di riset, misalnya begitu. Contoh saja ini. Kemudian kalau misalnya kita kirim, maka secara otomatis nanti akun Bu Krisna satunya itu akan menerima email ini. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan lampiran, maka kita tinggal melampirkan. Di sini ada lampiran file ya. Kita lampirkan saja. Nah, apa yang mau kita lampirkan? Misalnya inilah ya, gambar aja, gambar. Nah, di sini kita masukkan, maka dia nanti akan memproses upload dulu sebelum dikirim ya, upload dulu. Nah, ini lampirannya berarti sudah siap untuk dikirim. Kalau misalnya Bu Krisna ingin melampirkan link, berarti tinggal ini diklik. Nah, masukkan linknya, gitu ya. Masukkan linknya. Misalnya contoh nih, Bu Krisna mau mencari informasi tentang, atau bukan informasi tentang, kita mau ngasih link SMP 1 aja. Nah, misalnya gini ya. Oke, nah di sini kan ada alamatnya, URL-nya ini di copy ya, Ctrl C, kemudian kita masuk ke, nah bagian sini, teksnya ini misalnya alamat website SMPN 1 Ponorogo. Nah, kemudian di sini kita masukkan URL-nya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul nih linknya, sehingga nanti kalau Bu Krisna yang akun satunya itu menerima email ini, Bu Krisna bisa masuk ke alamat tersebut ya. Oke, kalau misalnya ini emoticon biasa ya. Kalau ini untuk drive ya. Jadi kita mau menyisipkan atau melampirkan file dari drive ya, tinggal masukkan aja. Kita pilih file yang mana, kalau sudah lampirkan ya. Kemudian kalau ini kita mau menyisipkan foto, sama tinggal klik foto, kita ambil dari mana ya. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan ya. Nah, kemudian ini kalau mau kasih mengaktifkan atau menonaktifkan mode rahasia. Tapi karena begitu nggak ada rahasia ya nggak usah. Nah, kalau yang ini kalau ingin menyisipkan tanda tangan. Oke. Ini tadi udah belum sih? Ya, ini untuk penulisannya ya. Jadi misalnya Bu Krisnanya ini mau ditebali, berarti tinggal kita klik ini dulu ya. Opsi format. Jangan lupa ini di blok dulu, kemudian di bold. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal kirim. Ya. Sekarang Bu Krisna akan ngecek di email satunya. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat di email satunya. Oke, mana nih? Oh.
krisna.mail@gmail.com. Aduh, bentar ya. Di mana HP Bu Krisna ya? Oke, Bu Krisna harus klik dulu. Bentar ya. Mana sih? Coba Bu Krisna kirim ulang aja. Oke, mencoba login, konfirmasi. Oke, ya. Oke. Nah, itu salah satu fungsi ketika kita menautkan ya akun kita dengan double pengamanan, sehingga ketika ada orang yang mau membobol akun kita itu kita bisa tahu karena kita hubungkan dengan handphone kita ya. Oke, saya akan membuat untuk akun ini. Oke ya, kemudian nah yang ini akun biasa ya. Kalau akun biasa itu hanya 15 GB, tapi kalau akun belajar unlimited. Bisa akan masuk ke Gmail. Kita akan lihat apakah sudah masuk email dari Bu Krisna yang belajar ID tadi. Kita cek dulu ya. Oke, kita tunggu. Kalau yang ini hampir habis ini. Nah, ternyata di kotak masuk sudah ada kiriman email dari Bu Krisna akun belajar ya. Nah, kita klik. Nah, ini yang tadi Bu Krisna sampaikan. Kalau kita mengirimkan lampiran itu akan muncul di sini ya. Kalau kita mengirimkan URL juga akan muncul di sini. Jadi itulah manfaat dari email ya. Bisa kita gunakan untuk banyak hal. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita akan melanjutkan yang berikutnya. Email sudah selesai kita bahas. Kita lanjutkan ke jejaring sosial ya. Nah, jejaring sosial itu sebetulnya manfaatnya itu sebenarnya positif sih ya. Jadi untuk menjalin koneksi ya, sebagai sarana promosi, sebagai sarana informasi, kemudian untuk membangun komunitas. Sebetulnya tujuannya itu, tetapi sekarang banyak orang yang menyalahgunakan manfaat dari jejaring sosial. Contohnya apa? Contohnya adalah mengirimkan berita-berita palsu atau hoax ya. Kemudian menggiring opini-opini yang tidak benar. Kemudian apa ya? Berusaha untuk memberikan pengaruh jahat ke orang lain misalnya, atau memberikan informasi yang salah. Contohnya ketika akun kita dihack orang ya, dia pakai foto, misalnya nih akunnya Bu Krisna dihack, dia pakai foto Bu Krisna, dia pakai nama Bu Krisna, kemudian menghubungi teman Bu Krisna dan meminta uang misalnya. Itu bukan manfaat ya, tetapi dampak negatif dari jejaring sosial. Orang yang nggak tahu, orang yang belum paham tentang jejaring sosial akan mengira bahwa itu beneran Bu Krisna, sehingga bagi orang-orang yang memang dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang jejaring sosial, dia akan mudah untuk tertipu. Makanya dulu itu banyak sekali orang yang akhirnya tertipu, kemudian mentransfer uang ya ke orang lain yang dikira adalah temannya. Ya, makanya kita harus hati-hati. Nah, jejaring sosial banyak sekali ya
ada Facebook, ada Twitter, ada Skype ya. Ini macam-macam. Semuanya adalah jejaring sosial dan itu bisa mengkoneksikan kita dengan orang yang berada dimanapun dia berada. Jadi mau dia di Ponorogo, mau dia di luar kota, mau dia di luar negeri, kita tetap bisa terkoneksi gitu loh. Yang penting akunnya ada, internetnya ada, ya, perangkatnya ada, akunnya ada, udah kita bisa terkoneksi dengan siapapun. Bahkan sekarang itu banyak sekali anak muda yang karena dia punya kemampuan IT yang bagus ya, dia itu bisa bekerja dengan perusahaan-perusahaan asing, di mana perusahaan-perusahaan asing itu lebih menghargai kinerja. Jadi walaupun kalian misalnya masih SMP, tetapi kalian itu pinter membuat desain misalnya ya, kalian bisa bekerja secara secara paruh waktu ya dengan orang di luar negeri, dan itu gajinya adalah dolar. Nanti dikirim biasanya menggunakan akun PayPal ya, nanti bisa ditukar di bank di Indonesia ya. Nah, mereka tidak memandang usia, mereka tidak memandang background pendidikannya, tetapi yang mereka pandang adalah skillnya. Jadi ketika perusahaan itu butuh desain logo misalnya ya, dan kalian pinter menggambar, kalian bisa mendesain logo, maka kalian bisa bekerja di perusahaan tersebut untuk membuatkan sebuah logo, dan itu ada harganya ya, ada harganya. Jadi manfaatkan jejaring sosial ini untuk hal-hal yang baik. Promosikan diri kalian ya, kemampuan kalian apa saja yang positif, promosikan di jejaring sosial. Kemudian nanti biarkan orang menilai produk kalian. Produknya apa? Kalau misalnya mendesain ya berarti produk jasa. Kalau kalian pinter ini ya, ambil fotografi, itu foto itu bisa dijual ya. Foto itu bisa dijual. Jadi orang luar negeri itu sangat menghargai karya orang lain. Jadi misalnya nih, kalian ada seekor kupu-kupu gitu ya, yang dia itu hinggap di atas bunga. Kalian ambil gambarnya dan angle-nya tuh benar-benar bagus, cantik, itu bisa dibeli loh sama mereka ya. Sesimpel itu. Bisa dibeli dan kalian akan mendapatkan uang. Gitu ya. Jadi mulai sekarang ayo gunakan akun kalian, jejaring sosial kalian untuk mempromosikan diri kalian ya, dan untuk membangun komunitas baik seluas-luasnya. Kalian yang suka desain, bergabunglah dengan komunitas-komunitas desain ya, desainer gitu ya. Kalian yang suka otomotif, bergabunglah dengan orang-orang yang suka otomotif dan lain sebagainya ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi berbasis cloud. Nah, aplikasi berbasis cloud itu yang bagaimana? Aplikasi online. Jadi gini. Kalau dulu itu kita menyimpan file itu kan di laptop, di komputer, di HP gitu ya. Kalau sekarang biasakan untuk menyimpannya itu di cloud. Jadi penyimpanan online. Sehingga ketika misalnya HP kita ketinggalan, atau kita nggak bawa laptop nih, atau komputernya pas rusak misalnya, tetapi karena kita itu selalu bekerjanya itu online, maka kita bisa mengambil file kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita nggak perlu takut-takut lagi kalau misalnya pas komputernya rusak gimana nih, ya udah tinggal buka aja akunnya, kemudian kita download filenya, selesai ya. Nah, Bu Kisna akan menjelaskan yang dua perusahaan besar ya, yaitu Google dan Microsoft. Kalau pada penyimpanan online, kita akun belajar itu kita bisa menggunakan Google Drive ya, Google Drive. Di sini
seperti yang Bu Krisna sampaikan, unlimited ya, nggak ada batasannya. Kemudian kalau yang satunya lagi ada yang namanya dari Microsoft itu OneDrive. Sama saja sebetulnya fungsinya. Fungsinya adalah untuk penyimpanan online ya, atau cloud storage ya, sama saja. Nah, bisa akan mencontohkan untuk yang Google Drive ya. Untuk yang Google Drive itu sama ya, kita klik dulu yang Google Apps ya, atau kotak ajaibnya. Kotak ajaib, diklik dulu, nanti kita akan masuk ke Google Drive. Ya. Nah, di sini adalah semacam semacam rumah kita, tetapi rumahnya tuh di awan gitu loh. Nah, di dalam rumah kita, My Drive ini kita memiliki banyak kamar. Nah, bagaimana caranya kita membuat folder? Mudah sekali, tinggal diklik saja, klik new, kemudian folder. Nah, misalnya ini latihan 1 gitu ya. Kita create. Nah, dia akan muncul nanti di sini. Nah, misalnya di file atau di folder latihan ini kita mau menambahkan folder baru, itu tinggal kita klik double dulu. Kemudian di sini kita new folder ya. Oke. Nah, kita masukkan misalnya folder tentang materi. Nah, create lagi. Ya. Folder tentang materi. Nah, di sini kita akan memasukkan materi kita ya. Kita klik dulu materinya. Nah, kita akan memasukkan file. Ada beberapa pilihan, ada file upload, ada folder upload gitu ya. Nah, misalnya file upload. Nah, kita tinggal masukkan saja filenya. Misalnya saya mau mengambil file materi. Mana ya? Nah, misalnya ini deh. Saya mau mengambil gambar ini. Saya upload ke sini. Kita klik, tinggal ditunggu nih. Nah, nanti kalau dia prosesnya sudah selesai, berarti dia sudah tersimpan. Oke, nah ini gambarnya sudah tersimpan. Kita lihat file size-nya itu ada 1 MB. Nah, 1, sekian lah. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Krisna mau menambahkan file itu dalam bentuk Google Docs. Google Docs ya. Nah, ini misalnya dari blank dokumen. Dokumen kita membuat nih filenya di sini. Ya, misalnya file latihan mengetik. Nah, misalnya. Di sini kita tinggal memasukkan kalimat-kalimatnya ya. Tidak usah disimpan karena ini sudah otomatis tersimpan. Kan kita bekerja secara online ya. Nah, kita cek pada bagian drive. Oke, di sini. Maka secara otomatis sebetulnya sudah langsung muncul ya file dalam bentuk Google Docs ya. Nah, perhatikan. Dia ternyata tidak ada besar datanya. Kenapa? Karena dia disimpan secara online. Kalau yang ini kan file upload ya. Kalau yang ini kan file online. Memang file online. Jadi keuntungannya double kalau kita menggunakan atau bekerja secara online ya. Oke. Kalau misalnya kita mau mengupload file lagi. Nah, mengupload file lagi, mau Bu Krisna contohkan misalnya file yang mana ya, bentar ya, Bu Krisna ambilkan materi-materi yang kemarin coba. Oke, materi ini PDF ya, dalam bentuk PDF, coba deh.
Kita tunggu ya. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, dia ada besaran datanya gitu ya. Datanya adalah 380 KB. Jadi kalau kita mau enak itu sebenarnya kita bekerjanya secara online saja. Itu. Ini misalnya mau Bu Krisna kasih misalnya tips mengetik 10 jari. Oke. Nah, misalnya Bu Krisna mau ambil ini nih materi dari sini ya. Ini mau Bu Krisna copy nih, mau Bu Krisna copy misalnya. Dari sini deh, mana ya? Oh, nggak mau ya dia. Oh, pinter ya. Sebenarnya bisa ya, kita ada sedikit tips ya, trik ya. Kita pakai sedikit script, tapi bisa nggak akan ngajarin di sini karena itu nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan karena ini file orang ya, kita nggak boleh kopas. Kalau dia diginikan sudah seperti ini berarti dia nggak boleh dikopas itu ya. Kita ambil yang lain aja, kita ambil yang lain. Kalau yang itu nggak boleh, coba kita ambil yang ini. Coba ya, semoga saja mau yang ini. Oke. Oh, yang ini mau ya. Berarti ini dia boleh dikopas, tapi nanti sertakan linknya ya. Nah, contoh nih begini. Kita sertakan linknya karena dia udah baik sama kita, dan ini adalah file dia. Nah ya, disertakan linknya. Oke. Sebetulnya kalau misalnya kita mau memasukkan ini, ada cara paling simple, yaitu kita taruh nih misalnya di sini ya, kemudian insert, kemudian kita klik footnote. Nah gini ya. Nanti kita bisa memasukkan ini. Tapi kalau misalnya belum mau menggunakan itu ya udah nggak apa-apa, ditulis seperti ini saja udah, it's okay. Yang penting ketika kita mengambil file orang ya harus menuliskan ini ya, karena ini sebagai kode etik ya. Oke, sekarang kita cek apakah file ini ada besaran datanya. Ternyata tidak. Jadi kita sudah mengisi ini ya, kita sudah mengisi dengan beberapa kalimat, ternyata di media penyimpanan online dia tidak dihitung ya. Jadi kita sangat beruntung sekali gitu. Apakah benar Bu ini sudah tersimpan? Ini saya close dulu ya. Yang bisa close, bisa buka yang ini. Nah, maka otomatis filenya tadi muncul. Jadi kita nggak perlu save as, nggak perlu save, otomatis dia akan tersimpan secara online ya. Yang penting internetnya ada gitu. Nah, kalau misalnya mau menghapus bagaimana Bu Krisna? Oh, mudah sekali ya. Langsung di delete boleh. Atau kalau misalnya kita mau lewat sini yang agak rumit, ini bisa di remove ya, bisa. Kalau mau nge-rename ya dari sini ya, tinggal di rename aja. Misalnya ini saya ganti dengan mengetik 10 jari. Nah, langsung terganti ya. Kalau mau kita bagikan ke orang lain, berarti kita klik kanan ya, kita bagikan, kita share. Nah, kita share ke siapa nih? Misalnya ke akun Bu Krisna yang satunya tadi ya. Nah, ini misalnya. Nah, di sini hati-hati ya, hati-hati. Ada 3 buah akses yang bisa digunakan, yaitu viewer. Berarti orang yang kita beri akses ini hanya bisa melihat saja. Kemudian komentar, itu hanya bisa berkomentar saja. Atau editor, dia bisa mengedit ya. Jadi hati-hati, pastikan orang yang kita beri akses adalah orang yang bisa kita percaya. Jangan semua orang dikasih link editor, nanti takutnya kalau dia
uh, tidak bertanggung jawab ya, filenya dihapus, ya hilanglah file kita gitu ya. Oke, kalau sudah nanti di send. Jadi misalnya Bu Krisna mau ngasih ke akun Bu Krisna satunya itu viewer aja deh gitu ya, kita send. Nah, share anyway, karena ini beda domain ya. Kalau yang belajar ID kan belajar ID, kalau yang satunya ini kan akun Gmail biasa atau pribadi. Nah, kita share anyway gitu ya. Oke, kita cek dulu ada apa ya di sini. Nah, karena tadi linknya dibagikan ke akun Bu Krisna yang Gmail ya, maka di sini pada kotak masuk itu akan ada informasi bahwa Bu Krisna mendapat akses untuk membuka dokumen ini. Gitu. Kita klik saja. Nah, di sini ya. Nih, Krisna Raniningrum krisnaningrum12@guru.smp.belajar.id telah mengundang Anda untuk melihat. Jadi di sini aksesnya melihat ya. Nah, apakah saya bisa membuka ini dengan akun pribadi? Kita cek ya. Kita buka, benar tidak? Oh, ternyata bisa ya. Jadi file yang tadi dikirimkan ke akun Bu Krisna yang Gmail bisa dibuka. Apakah Bu Krisna bisa ngedit? Tidak bisa, karena Bu Krisna hanya diberi akses untuk melihat saja ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Selain ini apa lagi? Nah, kita lihat. Masuk ke latihan 1. Kalau misalnya foldernya yang mau kita sharing, berarti nanti foldernya yang diklik ya, klik kanan, kemudian share. Atau kita mau share-nya ke semua orang yang memiliki link, berarti nanti get link ya. Cuman sekali lagi hati-hati ya. Jadi get link misalnya anyone with the link gitu ya. Nah, ini hati-hati karena semua orang yang mendapatkan link ini dia bisa buka, atau dia bisa berkomentar, atau dia bisa mengedit. Harus sangat berhati-hati ya. Kecuali kalau kita nggak jadi, nanti ini ditutup aja ya, dibatasi. Nah, jadi nggak ada yang boleh buka file ini misalnya ya. Maka dia akan kembali tertutup. Bentuknya gimana sih Bu Krisna kalau di share gitu? Nah, perhatikan ya, di sini kan foldernya bentuknya begini ya. Kalau Bu Krisna bagi gitu ya, get link. Nah, di sini kalau Bu Krisna bagikan ke anyone with the link ini ya, dia bisa melihat dan gitu ya. Maka gambarnya itu ada orangnya gitu. Terus kalau misalnya dia boleh mengedit gitu ya, dan nah ini juga sama. Tetapi ketika Bu Krisna get link, kemudian di sini viewer dan di sini dikembalikan lagi ke dibatasi ya, restrict ini, kemudian dan, maka foldernya sudah dalam keadaan tertutup kembali. Jadi secara otomatis orang nggak bisa buka. Kalau dia mau buka, dia harus minta akses dulu. Itu ya. Kemudian kalau mau kasih warna gimana? Nah, kasih warna tinggal klik kanan, kita change color, kita kasih biru misalnya, maka warnanya berubah biru. Ya. Seperti itu ya untuk Google Drive-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oh ya, sebelum ke ini lagi ya. Ini dulu, share drive. Share drive itu adalah drive yang kita bagikan ke orang lain. Jadi kalau misalnya nih Bu Krisna kan
membuat file-file yang terkait dengan administrasi kurikulum ya. Maka Bu Krisna itu membuat foldernya bukan di My Drive tapi di Share Drive, sehingga ketika Bu Krisna membagikan link ini ke teman-teman, semua kerjanya di sini ya, semua kerjanya di sini di Share Drive-nya. Nah, kalau ada orang yang berbagi drive dengan kita, itu letaknya di sini, di Share with Me. Nah ini adalah orang-orang yang membagikan isi drive-nya ke kita, entah itu dalam bentuk file atau folder atau apa, yang jelas dia sharing dengan kita. Itu letaknya di Share with Me. Nah, kalau misalnya tadi kan ada file yang kita hapus ya. Misalnya kalau kita mau mengembalikan, kita menujunya ke trash ya. Trash, kemudian ini di klik kanan restore. Jadi kalau restore itu kita kembalikan lagi ke folder asalnya ya. Misalnya nggak sengaja tuh tadi ke delete gitu ya, nggak usah panik, buka aja trashnya, kemudian klik restore, dia akan kembali lagi. Nah, kalau di trash ini kita delete forever, maka dia akan benar-benar hilang dan nggak bisa kembali. Nah, berapa lama sih file yang tersimpan di trash ini? Dia tersimpan dalam 30 hari. Jadi kalau selama 30 hari itu file yang kita buang tadi masih bisa kita restore lagi, tetapi kalau sudah lebih dari 30 hari otomatis dia sudah hilang secara permanen ya, nggak bisa dikembalikan lagi. Itu. Nah, di sini terlihat berapa kapasitasnya yang sudah terpakai. Untuk storage-nya Bu Krisna di akun belajar itu sudah 49,8 GB use. Jadi yang digunakan sudah segitu. Sisanya unlimited. Jadi Bu Krisna bisa memasukkan file apapun ke sini, termasuk foto ya. Foto di HP itu silakan disinkronkan ke sini. Supaya seandainya HP-nya rusak atau hilang, foto kalian tetap tersimpan dengan aman di drive ya. Oke, itu tadi untuk Google Drive. Nah, untuk Microsoft OneDrive itu kita memang harus punya akunnya ya, akun Microsoft. Dan itu harus didaftarkan. Jadi kalau kalian belum punya akun Microsoft ya harus daftar dulu gitu ya. Caranya sama, konsepnya sama. Lanjut lagi sekarang ke mesin pencari. Atau kita bisa mengenal dengan istilah search engine ya, mesin pencari. Nah, biasanya mesin pencari itu yang kita kenal ya hanya Google, padahal sebetulnya nggak cuma Google ya. Kita akan lihat bareng-bareng ya. Nah, di sini ada Bing. Bing ini produknya Microsoft sebetulnya. Jadi tampilannya seperti ini, sama sebetulnya ya. Jadi kita tinggal menuliskan apa yang kita cari, kemudian kita search. Selain Bing apalagi? Ada Yandex ya, Yandex. Jadi kalau misalnya sekarang kalian mau mencari file, boleh kalian main-main ke Bing, main-main ke Yandex, main-main ke Yahoo, boleh, nggak cuma Google. Tapi kenapa Bu ya kok kalau di Google tuh filenya lebih banyak? Nah, karena Google itu kan udah lama ya. Google udah lama dan dia perusahaan besar dan hampir semua orang menggunakan produknya Google. Jadi Google memang menyimpan datanya lebih besar. Karena orang itu sudah terbiasa atau familiar menyimpan datanya di akun Google. Gitu. Sehingga ketika kita mau mencari data, secara otomatis karena orang itu banyak nyimpennya itu di akun Google, ya data di Google jelas lebih banyak gitu ya. Karena orang familiarnya dengan Google. Kemudian ada lagi DuckDuckGo. Nah, ini juga sama ya. Mesin pencari juga. Ada Yahoo. Nah, ini Yahoo dulu terkenal sekali, tapi Yahoo sudah bangkrut ya. Jadi ya seperti itulah kehidupan ya. Ada kalanya
roda itu di atas, ada kalanya di bawah gitu ya. Kemudian ada Baidu. Kalau Baidu ini dari Cina ya. Jadi mereka punya search engine sendiri. Ada juga Gibiru. Nah, ini ya. Kemudian Search Encrypt. Ada juga Ecosia ya. Ya, banyak sekali sebetulnya. Nah, ini yang paling banyak digunakan orang adalah Google. Makanya orang itu kalau ada apa-apa tanya kemana? Tanya ke Mbah Google gitu ya. Karena memang orang itu familiarnya dengan Google. Nah, sekarang Bu Kista akan menjelaskan tentang teknik pencarian data. Bagaimana sih caranya mencari data itu? Nah, mencari data ini contoh kita akan melihat atau mencari data tentang pembelajaran online ya. Daripada begini nanti kalian bingung, Bu Kista contohkan langsung saja ya. Kita misalnya nulis di sini pembelajaran online gitu ya. Maka di sini kan akan muncul nih ada menunya all ya. All itu semuanya, berarti semuanya akan muncul di halaman ini. Ada image ya, berarti semua gambar yang terkait dengan pembelajaran online akan muncul di sini. Nah, di image itu ada beberapa juga nih. Kita klik tools ya. Nah, ini size berarti kita akan membatasi ukuran datanya. Ya, apa mau yang besar atau yang setengah, apa yang besar-besar atau yang ukurannya medium atau yang hanya icon saja gitu ya. Nah, ini ada semuanya. Kemudian ada juga color, jadi berdasarkan warna. Nah, kita batasi lagi nih. Nah, ya. Atau kita bisa juga berdasarkan tipenya. Jadi kalau tipenya macam-macam, ada lagi yang clip art ya. Nah, clip art ada lagi yang tipenya line drawing. Oh, nggak ada. Oke, ini kita any size aja. Kemudian line drawing ya, line drawing. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi yang GIF. Nah, macam-macam ya. Kalau misalnya di sini mobil. Nah, ini ya, biar kalian tahu bedanya. Kalau anytype seperti ini ya. Kalau clip art seperti ini nih, clip art ya. Bisa lebih kecil ukurannya. Kalau line drawing seperti ini. Nah, biar kalian tahu bedanya ya. Gitu. Kalau GIF seperti ini. Oke. Kemudian balik lagi ke pembelajaran online. Nah, itu tadi image. Sekarang kita batasi dia dalam bentuk news atau berita. Maka yang muncul di sini adalah halaman-halaman dari situs berita. Nah, seperti ini. Jadi lebih spesifik gitu ya. Kemudian kalau video. Nah, berarti nanti semua yang muncul di sini adalah dalam bentuk video. Gitu ya. Kemudian books berarti ini dalam bentuk buku. Nah, gini ya. Oke. Ini dalam bentuk maps, flight, finance. Oke. Oke, itu untuk apa namanya ya? Materi kita hari ini ya. Kita udah selesai nih. Udah sampai sini. Oh ya, satu lagi Google Terjemahan ya, sorry. Google Terjemahan. Kalau di akun belajar Bu Kista nggak bisa. Bu Kista harus pindah dulu ke sini ya. Ke akun pribadi aja. Google Terjemahan boleh, translate boleh. Nah, bagaimana sih cara pakainya gitu ya? Di sini ada bahasa. Kita mau pakai dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Misalnya selamat pagi gitu ya. Maka dia akan menerjemahkan langsung good morning gitu. Kalau misalnya apakah Anda sudah makan? Nah,
Nah ya, jadi enak sekali. Kalau misal mau ditukar bahasa tinggal begini saja, dari Inggris nanti Inggris ke Indonesia gitu ya. Oke, itu untuk materi kita hari ini anak-anak ya. Jadi kita sudah belajar banyak sekali hari ini tentang ada aplikasi apa namanya di internet ya. Kemudian kita belajar tentang email, media sosial, bagaimana cari data di search engine, termasuk search engine-nya juga ya. Kita sudah belajar bagaimana cara mengirim email, bagaimana cara mengelola Google Drive gitu ya. Termasuk tadi kita juga sudah belajar tentang Google Docs dan juga Google Doc ya. Google apa namanya? Group dan juga Google Chat untuk media komunikasi. Sudah banyak sekali materi kita hari ini ya. Bu Krisna sangat berharap kalian mau benar-benar mempelajarinya dan mempraktekkan. Insya Allah itu bisa dipraktekkan di HP juga, jadi nggak harus pakai laptop ya. Syarat kita mau bisa itu memang kita harus belajar. Karena memang pertemuan kita itu sangat terbatas oleh waktu, maka kalau hanya Bu Krisna jelaskan di slide seperti ini, kalian nggak paham, makanya ini Bu Krisna buatkan rekaman dalam bentuk video pembelajaran yang nanti akan Bu Krisna upload ke YouTube biar lebih enteng ya. Bu Krisna sudah berusaha untuk membuatkan video pembelajaran. Kalau kalian pengen tahu sekarang jam berapa, sekarang jam 1:30 pagi dan ini belum diupload. Mudah-mudahan apa yang Bu Krisna perjuangkan buat kalian ini bermanfaat ya. Bu Krisna sangat ingin kalian menjadi anak-anak yang hebat, kalian menjadi anak-anak yang sukses. Buat Bu Krisna mengejar kalian itu tidak hanya ya 1-2 jam di sekolah, bukan hanya itu, tetapi semaksimal Bu Krisna bisa ngajar kalian, Bu Krisna akan ngajar. Jadi Bu Krisna mohon apa yang sudah Bu Krisna perjuangkan dengan sangat sungguh-sungguh ini, dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kasih sayang, tolong kalian hargai. Bagaimana cara menghargainya? Pelajari baik-baik video ini, praktekkan baik-baik apa yang Bu Krisna sampaikan. Jika memang ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ya. Mudah-mudahan materi kali ini membawa manfaat baik buat kita semua. Oke anak-anak, itu dulu ya yang bisa Bu Krisna sampaikan. Terima kasih sekali, kalian sudah semangat buat belajar bareng Bu Krisna. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Google Classroom, kemudian nanti diserahkan ya. Dan silakan nanti kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Krisna siapkan di Google Classroom. Ingat, semuanya berbatas waktu, kerjakan sebelum waktunya habis ya. Sekian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Krisna mohon maaf. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat semuanya dan tetap happy ya. Baiklah, marilah pelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.